Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Raja pun menceritakan tentang maksudnya kepada mereka, bahwa ia ingin mereka menafsirkan mimpinya, dan siapa yang bisa menafsirkan mimpinya, maka raja akan memberikan hadiah dan kehormatan kepadanya. Dan jika tidak ada yang dapat mengartikan mimpi raja itu, maka raja akan menghukum mati semua orang bijaksana di Babel. Namun raja tidak memberikan petunjuk tentang apa yang dimimpikannya, karena ia ingin mereka juga yang menjawab apa yang telah dimimpikan olehnya. Berikut maknanya. Para kasdim itu pun menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Tangkap mereka semua! Kalian dengar perintah raja, tangkap mereka! Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariokh, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariokh, pembesar raja itu, "Panglima Ariokh, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Jadi kau belum Lalu tahu kabarnya. Ariokh memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. "Yang mulia raja, hamba memohon raja dapat memberi waktu kepada hamba untuk dapat menjawab mimpi raja dan juga arti mimpinya." "Baiklah, aku akan berimu waktu kepadamu. Tapi jika kamu tidak dapat menjawab mimpiku dan artinya, kamu sudah tahu kan hukumannya." "Terima kasih yang mulia raja. Hamba siap menerima hukuman jika hamba tidak dapat menjawab mimpi raja dan arti mimpinya." Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. "Teman-teman, baiklah kiranya kita berdoa bersama dan memohon belas kasihan kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan menyingkapkan kepada kita apa yang telah dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena hanya Dialah yang mengetahui apa yang tidak terlihat dan dapat menyingkapkan apa yang tersembunyi." Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja.
Kemudian pergilah Daniel menemui Panglima Aryok, pengawal raja yang ditugaskan untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja.